Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam Info Sumber. Hari ini Riani sudah berada di ruang podcast di area Gubernuran Provinsi Sumatera Barat, dan Riani juga sudah bersama dua orang narasumber yang hebat, dan kita akan membahas satu isu yang sangat penting saat ini. Nanti temanya akan Riani spill, tapi sekarang kita berkenalan dulu dengan dua narasumber kita. Ada Ibu Harneli Mahildi selaku Bunda PAUD Provinsi Sumatera Barat, dan juga Ibu Gemelaranti selaku Kepala Dinas DP 3AP2KB. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya Umi dan Ibu Ranti? Alhamdulillah, baik, sehat ya Bu ya. Ya bisa sampai di sini itu tanda sehat ya. Iya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Bu ya. Kemarin juga Umi katanya habis mengisi acara ke Jakarta, tahu-tahu sore ini kita sudah bersama Umi kembali. Bukan ya, ngisi acara, menghadiri iya, acara. menghadiri acara, Ya. mohon maaf. Ya. Menghadiri acara di Jakarta, sekarang kita ketemu lagi sama Umi di ruang podcast ini. Kebetulan sekarang kita hadir di sini adalah untuk membahas isu-isu mengenai anak-anak di Indonesia, khususnya di Sumatera Barat, karena kita tahu nih banyak banget masalah atau isu-isu penting yang harus diangkat mengenai anak-anak di Sumatera Barat, karena sudah banyak sekali ya informasi-informasi yang mungkin Nusantara Info Sumber terima juga di luar sana via media. Mungkin ada yang dilakukan kekerasan seksual kepada anak, atau mungkin ada hak-hak anak yang tidak terpenuhi gitu ya sebagai anak atau remaja. Dan sekarang kita sudah bersama dua narasumber yang akan membahas masalah ini, dan ini juga berkaitan dengan Hari Anak Indonesia dan juga Hari Anak Internasional yang nantinya akan diadakan di tanggal 20 November nanti. Nah, kita langsung aja nih ya. Kita akan bertanya dulu mungkin buat Umi nih selaku Bunda PAUD Provinsi Sumatera Barat juga nih. Umi, menurut Umi siapa sih yang sebenarnya bertanggung jawab atas perlindungan anak ini, Umi? Ya terima kasih Riani. Tentu dalam hal ini yang pertama itu tentu orang tua ya. Yang pertama itu orang tua. Karena memang orang tua berkewajiban ya untuk ya memenuhi hak anak, kemudian menjalankan 8 fungsi keluarga, termasuk fungsi perlindungan ya terhadap anak ya. Salah satu dari 8 fungsi keluarga itu adalah fungsi perlindungan. Kemudian tentu dalam hal ini juga pemerintah ya. Pemerintah ya, karena memang dalam undang-undang ya atau undang-undang tentang perlindungan anak ya, tentu juga menjadi kewajiban dari pemerintah bagaimana anak-anak ini terlindungi, anak-anak ini mereka terayomi, dan memang mereka bisa mencapai apa yang mereka cita-citakan gitu ya. Kemudian termasuk ya masyarakat ya. Masyarakat juga harus ya, artinya kita semua ya, kita semua harus melindungi, harus peduli terhadap anak-anak, karena memang mereka yang menjadi pemimpin di masa yang akan datang ya. Kalau gagal kita memberikan perlindungan ya, kasih sayang, fungsi-fungsi dari 8 fungsi keluarga, kemudian hak anak yang tidak terpenuhi ya, bagaimana mereka akan bagus ya memimpin negara ini ke depan ya. Padahal negara ini di bawah tanggung jawab mereka nanti ya, sehingga fungsi bahwasanya kita bertanggung jawab semuanya ya, termasuk ya 3 fungsi rumah ya. Kalau Pak Gubernur sudah menyebutkan 3 rumah yang harus berfungsi ya untuk anak-anak kita ya: rumah tangga, rumah sekolah ya itu pemerintah, dan rumah ibadah. Rumah ibadah itu termasuk masyarakat ya, alim ulama ya, dan semua kita sebetulnya ya. Dalam undang-undang jelas ya bahasanya itu tanggung jawab negara ya, tanggung jawab kita semua gitu ya. Jadi tidak ini ya Umi ya, tidak hanya terfokus di keluarga dan di rumah saja. Memang berawal semuanya dari rumah tangga kan gitu. Kalau kita berhasil memberikan pendidikan, perhatian, kasih sayang ya dalam rumah tangga, biasanya anak-anak akan terayomi, akan terperhatikan, akan diberikan mendapatkan kasih sayang ya, dan terlindungi ya. Mereka juga akan berdampak ya terhadap mereka di sekolah dan juga mereka bergaul di masyarakat. Oke, itu di bagian masyarakat dan keluarga. Nah, kalau Ibu Kadis bagaimana nih? Kalau misalkan dari sisi pemerintah, apa yang mungkin dilakukan pemerintah dalam hal perlindungan anak nih, Bu? Ya, pemerintah sudah pasti ya, karena sudah ada regulasinya. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 itu tentang perlindungan anak. Bagaimana kita mengawasi, melakukan perlindungan maksimal, melakukan undang-undang itu sudah ada dan kita aplikasikan di tengah
masyarakat di daerah dan kita evaluasi apakah undang-undang tersebut kita sudah peraturan-peraturan sudah turun dan kita mengevaluasi seperti kabupaten kota layak anak, ada provinsi layak anak, itu ada regulasi-regulasi yang kita melihat bagaimana undang-undang itu betul-betul sudah kita implementasikan untuk dalam rangka perlindungan anak. Oke, baik. Jadi memang sudah ada undang-undang yang diatur juga ya, begitu ya Bu ya. Nah, ini tadi Umi juga mention beberapa kali tuh orang tua sangat wajib gitu ya dari lingkungan keluarga sendiri. Kalau misalkan dari orang tua nih Umi, mungkin bentuknya itu apa nih selain pendidikan? Perlindungan seperti apa yang harus diberikan orang tua selain pendidikan? Ya, kita kembali kepada fungsi keluarga mungkin ya. Bagaimana yang pertama tuh fungsi keluarga itu memang menanamkan nilai-nilai agama kepada anak. Ketika anak-anak dipahami dengan nilai-nilai agama, kewajiban dia beragama, itu akan ada hal yang membentengi mereka dari pengaruh-pengaruh yang jahat, pengaruh-pengaruh yang tidak baik ya. Karena udah ada dasarnya, basicnya dari keluarga itu udah memberikan contoh yang baik ya, bukan hanya nasihat yang baik ya, kemudian juga tingkah laku dan semuanya itu bermula ya dari keluarga, termasuk fungsi kasih sayang ya, kan dimulai karena anak yang mendapatkan kasih sayang ya, mendapatkan perhatian itu mereka juga akan berdampak nanti ketika mereka di lingkungan mereka di sekolah, mereka di masyarakat itu akan berdampak. Jadi semuanya memang berawal ya, makanya berawal dari keluarga ya. Kalau kita Islam ya, dalam Al-Quran juga diingatkan kepada kita dalam surah An-Nisa ayat ke-9 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Itu Allah sudah mengingatkan bahwasanya hendaklah kita khawatir meninggalkan generasi setelah kita, generasi yang lemah. Generasi yang lemah imannya, generasi yang lemah ilmunya, generasi yang lemah mentalnya, lemah akhlaknya, lemah kepribadiannya, kemudian lemah ekonominya, gitu kan. Jadi banyak hal ya. Jangan meninggalkan generasi yang lemah ya, seperti itu gitu kan. Falyattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah, wal yaqulu qaulan sadida. Maka berkatalah kepada mereka perkataan yang baik ya. Jangan ya kata-kata, karena memang pengaruh-pengaruh yang luar biasa kepada anak-anak. Kadang-kadang ada orang tua yang sudah pasrah, sudah tidak sanggup lagi memberikan pendidikan yang terbaik ya, sehingga keluar kata-kata yang tidak baik dari mulut orang tua atau kata-kata sumpah serapah dan lain sebagainya. Tetap ya perintah Allah, wal yaqulu qaulan sadida. Ucapkan kata yang baik kepada mereka. Doa ya, karena kan doa orang tua ya makbul ya kepada anaknya. Jadi nah, tapi gimana nih Umi, kalau misalkan anak ini ya, ini mohon maaf mungkin tidak lahir di keluarga yang seperti itu memberikan pendidikannya gitu kan. Maksudnya menjadi seorang anak yang lahir di sebuah keluarga yang kurang beruntung, broken home mungkin. Jadi tidak diberikan bekal pendidikan, mungkin tidak diberikan bekal agama yang cukup mungkin. Itu kalau misalkan dari sisi pemerintah bagaimana mungkin cara penyelamatan dan penanganannya? Ya. Tadi keluarga awalnya tadi kan ya, kemudian ada sekolah ya, termasuk pemerintah masuk sekolah ya, termasuk pemerintah ya. Jadi disinilah ya memang kita melihat ya, guru, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru dan yang bertugas di sekolah lah melihat ada dampak-dampak, misalnya anak-anak yang mungkin murung, kemudian anak-anak yang wajahnya kok sedih, kemudian itu adalah anak-anak yang memang perlu mendapatkan perhatian gitu ya. Mungkin dia punya masalah keluarga yang broken home tadi, punya masalah kekerasan ya di dalam rumah tangga dan lain sebagainya. Dia harus mendapatkan perhatian dari yang lain, bukan hanya di sekolah ya, dari guru, dari kepala sekolah, dari semua yang ada, termasuk dari teman-temannya gitu kan. Kita harapkan termasuk dari lingkungannya. Maka semua kita harus memang memperhatikan, harus peduli, harus empati ya terhadap kondisi-kondisi seperti itu, sehingga bisa meminimalisir sebetulnya mereka melarikan pelariannya kepada narkoba, pergaulan bebas, LGBT ya. Kemudian di jalanan jadi hidup ya banyak ya hal-hal yang kita lihat lah ya, pelarian-pelarian seperti itu. Ketika ada yang peduli yang lain ya, termasuk dalam hal
misalnya dia lingkungan masjid misalnya, semua kita ya kalau peduli melaporkan misalnya ada anak-anak yang tidak mendapat perhatian. Kadang-kadang kan kita pemerintah juga tidak akan, matanya tidak akan bisa melihat semua pelosok ya. Tapi kepedulian dari masyarakat termasuk ya, ada yang mendapatkan kekerasan pelecehan seksual. Ada laporan, ada ditindaklanjuti, pemerintah akan menindaklanjuti. Kita dari P2 TP2A termasuk ya, karena DP3 P2KB juga ada organisasi yang di bawah DP3 P2KB yaitu P2 TP2A, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Jadi masalah-masalah perempuan, masalah-masalah anak ya, itu kita bersama di sana untuk bagaimana memberikan solusi terbaik ya kepada anak-anak ya. Sehingga insya Allah ya bisa meminimalisir lah ketika kita semua peduli dengan. Ya. Oke, mungkin Ibu Ranti sendiri nih mungkin bisa menambahkan Ibu selaku Ibu Kadis ya. Maksudnya pasti sudah banyak sekali aduan-aduan seperti itu kan Bu ya. Datang ke dinas, wah Ibu ada anak yang seperti ini kasusnya, ada perempuan yang seperti ini kasusnya. Kalau misalkan ini merujuk kepada Hari Anak Sedunia ini Bu, fokusnya nanti itu akan seperti apa dalam perlindungan anak Bu? Ya, kalau kasus-kasus itu sudah jelas banyak ya. Kita sudah tahu seperti Umi bilang tadi, apa yang tidak ada sekarang dengan perkembangan zaman, bagaimana kita menghadapi itu. Dan tidak semua juga kata yang tadi ya, tidak semua keluarga bisa menghadapi. Kita pemerintah dengan masyarakat, dengan lembaga-lembaga terkait sudah turun ke sekolah-sekolah, ke masyarakat untuk menghebohkan, mensosialisasikan, memberikan pemahaman supaya menjaga anak, mengetahui anak, cerewet terhadap anak itu penting. Jadi apa yang sudah dikerjakannya, bagaimana perkembangan teknologi, orang tua tidak semua siap ya dengan itu juga kita mensosialisasikan bagaimana orang-orang tua juga harus tahu tentang teknologi sekarang. Itu tidak kita saja, sudah banyak dari berbagai kalangan juga sudah menyampaikannya. Di Hari Anak ini kita mengajak mereka, orang tua, anak-anak, untuk terlibat di dalam memenuhi apa-apa saja sih yang harus dipenuhi untuk anak. Pada event itulah nanti tanggal 18-19 kita mencoba untuk menyampaikan kepada masyarakat luas, anak-anak butuh taman bermain, anak-anak butuh perhatian, anak-anak butuh mengekspresikan apa yang ada di dia. Itu yang kita tangkap untuk kita fasilitasi, pemerintah ada dengan mereka. Jadi pemerintah sendiri ini memfasilitasi hak-hak yang harus didapatkan anak-anak, ya, Ibu ya. Ya. Oke, ini Umi sama Ibu Ranti kan sebagai seorang ibu juga nih ya. Maksudnya anaknya pasti udah pada dewasa juga. Gaya parenting seperti apa sih yang diperlukan mungkin kita nih sebagai ibu yang mengasuh anak, atau mungkin Umi sendiri apakah gaya parentingnya ada yang khusus gitu biar anaknya itu nanti tumbuh sebagai seorang yang hebat, yang berguna bagi nusa dan bangsa begitu? Kita melihat ada 3 pola asuh anak ya. 3. Yang pertama itu primitif ya. Kalau pola primitif itu kan anak dibiarkan bebas, dia mau kemana itu dibebaskan oleh orang tua. Kemudian kalau dia bertemu dengan lingkungan baik, maka baiklah anak. Tapi apabila dia bertemu dengan lingkungan yang tidak baik, maka tidak baiklah anak ini. Itu primitif. Ya. Kemudian ada otoriter. Kalau otoriter, kita mengetahui ketika kamu harus pulang jam segini, tidak tahu apa alasannya, pokoknya jam segini harus pulang. Kalau tidak kamu ini gitu ya. Kamu besok tidak dikasih belanja atau besok tidak usah sekolah dan macam-macam gitu ya. Itu otoriter. Ya, otoriter akan berdampak terhadap anak, akan hanya takut di depan orang tua saja. Di belakang orang tua dia akan melakukan hal-hal yang mungkin tak terduga oleh orang tua gitu ya. Ya, karena dia takutnya di depan aja gitu. Nah, itu yang otoriter. Tapi pola asuh demokratis. Demokratis itu dia melibatkan diskusi. Anak itu ada kalanya kita sebagai guru kepada murid ya. Ada kalanya sebagai seorang ustazah kepada pendengar ceramah ya, ada kalanya menjadi kawan sama besar ya. Ada kalanya kita ya memang jadi kawan mitra sama besar gitu ya. Besar. Tempat bercengkrama, sehingga dia menyampaikan. Nah, misalnya contohnya ada yang dia nyaman untuk curhat. Kalau antara orang tua dan anak kadang-kadang
dia malu, segan gitu ya. Tapi kalau kita sama besar, misalnya dengan cara nanyanya gini, misalnya ya, ini ada yang nelfon enggak? Ada yang suka enggak? Ada yang apa enggak? Kalau ya cerita ya sama Umi ya. Kita tidak tunjukkan bahwasanya kita marah, ya. Tapi kita menunjukkan cerita dia. Dengan ceritanya, curhatnya anak-anak dengan kita, itu kita bisa memberikan solusi terbaik ya. Tapi kalau dia udah curhatnya di Facebook, curhatnya di mana, komennya udah mungkin ya nggak bisa kita melihat jutaan manusia bagaimana pendapatnya udah ya kita lihatlah bagaimana netizen ya memberikan komen-komen ya itu ya. Jadi ini yang kita harapkan memang bagaimana anak itu demokratis ya, kita walaupun kita tidak sempurna ya, tidak sempurna, pasti kita pernah marah, kita salah dalam mendidik anak, ada gitu. Yang kita sesali, kenapa ya kita salah misalnya mendidik anak, kenapa kita dulu begini ya, kenapa kita dulu begini ya. Ya kadang-kadang kita minta maaf juga kepada anak, maafkan Umi ya dulu salah, ternyata ketika dibaca ilmu tentang parenting, ilmu tentang psikologi anak, ternyata kita salah gitu misalnya gitu ya. Ternyata kita pernah sebagai orang tua juga tidak selalu benar, dan orang anak-anak pun mungkin menilai kita seperti itu ya. Kok orang tua kita seperti itu, kok enggak benar ya cara mendidiknya misalnya. Disinilah ya memang kita tidak sempurna gitu. Kita menyadari kelemahan-kelemahan kita, keterbatasan kita ya. Dan juga termasuk ya tugas kita menyampaikan, nasihati, memberikan contoh. Apakah anak ini dapat hidayah atau tidak juga tidak bisa orang tua, karena iman tidak bisa diwarisi, ya. Dicontohkan oleh Nabi Nuh ya, anaknya Kan'an tidak beriman, ya. Padahal Nabi, Rasul gitu, Rasul utusan Allah gitu ya, tapi tidak beriman. Artinya apa? Kita sebagai, ya mungkin kalau ada orang menuding, kok misalnya anak Umi kok ada seperti ini misalnya ya, selama kita udah menyampaikan kebaikan, nasihat, memberikan contoh, kemudian kita kepada Allah nanti bisa beralasan, ya Allah saya sudah memberikan pendidikan terbaik, saya sudah menasihati, saya sudah lakukan ini, ternyata dia bisa menyimpang daripada ajaran yang Allah misalnya gitu ya. Ya kita ada jawaban kita kepada Allah. Tapi kalau kita misalnya tidak memberikan pendidikan, tidak menasihati, kemudian anak bahkan bisa mengeluarkan orang tuanya dari surga. Ya, bisa. Karena ketika selangkah lagi orang tua mau masuk surga, anaknya berteriak kepada Allah, ya Allah, kenapa mama bisa masuk surga, dulu kami tidak nutup aurat, dibiarin, ya, dibiarkan aja. Kami tidak sholat dulu, dibiarin. Kami dulu pergi pergi pacaran bebas ya, pergaulan bebas, orang tua biarin, malah mendanai ini untuk makan nanti untuk apa? Ya, bisa jadi masalah kan gitu ya. Nah, disinilah ya kita kalau orang yang mengerti, paham ya bahwasanya memang tugas kita ya menyampaikan, karena memang diberikan contoh keluarga Nabi yang soleh semuanya diberikan contoh, keluarga Nabi yang ada yang tidak beriman, yang tidak mau ya, istri yang tidak patuh gitu ya, kan dicontohkan. Nabi Nuh, Nabi Lut juga istri tidak taat kan gitu ya, padahal suaminya Rasul gitu ya. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwasanya siapapun itu punya kelemahan, punya sisi-sisi kelemahan, termasuk kita dalam mendidik anak. Kita tidak sempurna. Kadang-kadang kita minta kepada anak koreksi kita. Nah, anak-anak misalnya mengkoreksi kita, oh iya kita salah. Ya, nah gitu. Parentingnya masih learning by doing ya Umi ya. Jadi kita selalu memperbaiki, mungkin ada yang salah kita perbaiki. Iya. Ya makanya belajar itu kita enggak boleh merasa paling hebat ya. Tapi tetap belajar ya. Utlubul ilmu minal mahdi ilal lahdi ya. Tuntut ilmu itu dari ayunan sampai ke liang lahat. Jadi udah tua enggak menuntut ilmu lagi, enggak. Ya ternyata ya enggak juga gitu ya, enggak boleh gitu. Oke, baik. Wah, kalau Ibu Ranti sendiri gimana nih? Mungkin ada nggak aduan-aduan dari masyarakat ke dinas gitu, ini gaya parenting dari pemerintah yang harus diselesaikan seperti ini Bu gitu. Iya, kalau parenting itu kita di Sumatera Barat ini banyak budaya banyak. Gaya parenting berbeda-beda juga ya. Kita pemerintah mencoba untuk memberikan space kepada masyarakat untuk bisa berkonsultasi. Kita siapkan tuh orang-orangnya, baik itu yang langsung datang. Kita punya UPTD ya Umi. UPTD ada program Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga. Mereka bisa langsung konsultasi gratis di sana. Di UPTD kita yang di GOR, UPTD PPA.
Kemudian kalau konsultasi dia melalui online, melalui telepon itu 24 jam. Kita menerima layanan, dia juga ada program kita aplikasi internet ceria. Mereka juga bisa chatting di sana dan akan dijawab oleh ahli-ahlinya. Kalau itu mereka mau psikolog akan dijawab oleh psikolog. Mereka minta bantuan hukum akan dijawab oleh ahlinya dari hukum. Kemudian juga ada dokter dan sebagainya. Kita pemerintah tampil untuk bisa memberikan pelayanan yang berusaha untuk lebih maksimal memberikan pelayanan kepada masyarakat dan itu semuanya gratis. Bisa dimanfaatkan itu. Ketika ada berita-berita atau kita tahu ada kasus dan sebagainya, masyarakat bisa menginformasikan kepada layanan kita. Layanan kita UPTD PPA Provinsi Sumatera Barat itu berada di GOR. Bisa ditelepon, bisa kita cari tuh di internet ya, bisa dicari di mana saja bahwa kita punya itu yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Oke, gitu. baik. Sejauh ini aduan seperti apa Bu yang masuk ke dalam platform itu dari masyarakat? Banyak konsultasi ketidaksiapan diri. Menjadi orang tua? Menjadi anak. Oh. Okay. Tidak siap untuk menerima perkembangan kekinian. Dibully nggak kuat. Okay. Jadi anak-anak sekarang itu banyak yang mengeluh ketidakkuatan mereka. Berarti lingkungan mempengaruhi ya Bu? Ya? Betul. Mereka tidak siap untuk dibully, tidak kuat. Akhirnya lari ke depresi, lari ke kasih sayang orang lain dan sebagainya. Kesiapan itu jadi agak sedikit manja ya. Jadi agak manja, agak mageran, tiduran, kan gitu-gitu ya. Jadi daya juangnya sudah agak merosot ya Bu ya. Itu yang banyak keluhan datang ke kita yang kita siapkan karena kita tahu itu banyak keluhan, kita siapkan orang-orangnya, psikolog-psikolognya untuk bisa membantu itu lebih kuat. Kita harus lebih kuat. Anak-anak sekarang harus lebih kuat. Oke, baik, ini agak bikin Riani kaget juga ya, karena ternyata banyak yang mengadu tidak siap menjadi anak begitu, Umi. Menurut Umi bagaimana dengan hal ini gitu ya? Maksudnya teknologi sekarang kan makin pesat. Orang sekarang kalau misalkan ada masalah ngadunya ke sosmed gitu ya. Seperti tadi Ibu Ranti juga bilang banyak ternyata anak-anak yang tidak siap menjadi seorang anak. Itu bagaimana Umi menanggapinya? Iya. Jadi termasuk ya tidak siap menjadi seorang ibu gitu. Ya tidak siap menjadi seorang anak ya, tidak siap menjadi seorang ibu gitu. Karena memang kita melihat ya kenapa anak curhat misalnya di sosmed ya, kan komunikasi sebetulnya ya. Kadang-kadang kan anak-anak masalah dia buka yang Umi juga kalau sama anak-anak marah ketika dia misalnya ada masalah kemudian mengungkapkan di WA story atau apa gitu ya. Kemudian itu kan dibaca orang gitu ya. Benar. Kenapa nggak langsung komunikasi? Kan kita bisa komunikasi baik-baik gitu kan. Nah, ini yang kadang-kadang ya terjadi juga di dalam keluarga gitu. Memang kita melihat ya kedekatan kadang waktu ya, dengan kesibukan kita, paham ya, dengan kesibukan kita kadang-kadang makanya anak-anak tuh di hari Minggu misalnya, hari Minggu tuh digunakan waktu untuk video call ya, video call keluarga ya. Siapa yang bisa masuk di kontak-kontak masuk semua masuk ya, menyampaikan ada yang keluhan, ada masukan, ada kritikan, ada saran, ada semuanya itu di dalam bisa didiskusikan sebetulnya. Nah, intinya adalah bagaimana kita memang orang tua memberikan tempat ya, membuka peluang untuk anak itu curhat gitu. Ya, kalau sekarang kan anak yang jauh pun ndak harus ndak harus kita kunjungi ke sana kan, bisa video call aja kita. Ya, nak sedang di mana nih nak? Sedang makan mie. Di mana coba kita video call ya? Video call, dilihat nih rumah makan apa, sederhana atau rumah makan apa gitu ya. Kalau ada indikasi ketika misalnya kita video call ya, oh enggak usah, enggak bisa gitu. Itu misalnya itu indikasi. Ya, indikasi curigation. Harus curiga terhadap anak ya ketika ya ada sesuatu dia sedang di mana nih gitu kan. Komunikasi itu yang memang harus dijalin. Enggak hanya dengan anak-anak. Dengan anak mertua juga seperti itu gitu kan. Dengan suami kita ya harus ada komunikasi ya.
nanya jam makan, udah makan, udah makan, ya udah sedang di mana nih gitu. Jangan sampai orang lain yang justru memberikan perhatian gitu kan, memberikan perhatian itu gitu kan, sehingga bisa berpaling ya, berpaling hati gitu kan. Nah, jadi untuk tidak terjadi seperti itu ya memang harus ya kepada anak-anak juga seperti itu. Ya, mungkin kita tidak banyak bertemu ya, tapi ketika bertemu, ketika anak ditelepon dia mendapat walaupun kadang-kadang ingin kan, kok kita ya orang tua yang nelpon anak ya, kok anak yang nelpon kita ya gitu. Jadi tidak ada ego itu yang ditepis gitu ya. Karena kalau kita sampaikan ego itu ya udahlah, kalau tidak nelpon ya udah gitu kan. Kan anak-anak yang harus nelpon kita kan. Nah, jadi masalah ini lagi. orang tua yang memang bagaimana anak-anak mungkin memahami itu. Anak-anak sedang sibuk kuliah mungkin. Sedang sibuk membuat tugas, tidak sempat kita telepon. Ya, kita video call, kita WA kalau tidak angkat misalnya. Jadi komunikasi, intinya komunikasi sebetulnya. Kalau komunikasi kita baik kepada anak, sehingga memang anak itu memang tidak takut dia untuk menyampaikan sesuatu gitu. Kan kalau anak sudah takut menyampaikan sesuatu, dia justru enak menyampaikan kepada orang lain, karena orang lain respon gitu kan. Nah, inilah ya memang tugas kita ya memang bagaimana memang ketika insya Allah ya anaknya curhat kepada kita dalam masalah apa saja, masalah ada orang yang ingin dekat, masalah macam-macam gitu, masalah uang, masalah semuanya gitu ya, sehingga itu komunikasi kita enak ya. Dan ketika itulah memang mereka juga akan meniru, akan mencontoh apa-apa yang baik ya. Umi sering nyampaikan kepada anak-anak, ada yang baik dari Umi tiru, kalau tidak baik jangan dicontoh. Ya. Jangan alasan nanti bahasanya Umi kan seperti itu, gitu kan? Makanya dia juga seperti itu. Misalnya ada yang negatif misalnya ya. Nah, makanya disampaikan pada anak-anak, Umi manusia biasa ya, manusia tidak sempurna, pasti banyak kelemahan. Maka kalau ada yang baik-baik dari Umi, tirulah. Kalau yang tidak baik ya, boleh sampaikan kepada Umi dan jangan ditiru dengan alasan ya orang tua juga seperti itu. Nah, ini komunikasi yang kita jalin ya, sehingga ya mudah-mudahan itu bisa menjadi menjadi kedekatan, menjadi permasalahan mereka bisa mereka selesaikan dengan baik. Jadi kembali lagi ya Umi ya, orang tua itu harus siap menjadi ladang unek-unek dan cerita untuk anak-anaknya sendiri. Begitupun ini Ibu Ranti ya sebagai ladang unek-unek dari masyarakat begitu ya, mengadukan mungkin ada kekerasan lah sama anak gitu ya, atau mungkin yang baru-baru hangat ini mungkin kayak pencabulan terhadap anak begitu ya, Ibu ya. Ini makanya pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui DP3AP2KB Provinsi Sumatera Barat ini akhirnya nanti melaunching Festival Anak Nasional ya Bu ya. Kalau dari festival ini nanti kegiatannya akan seperti apa Bu? Ya, kita Hari Anak Nasional itu tanggal bulan Juli. Ya. Kita sudah launching dulu, Agustus kita launching ya Umi, untuk Hari Anak. Kita pakailah, karena kita pakailah di Hari Anak Dunia yang tanggal 20 November. Kita 20 November itu hari Senin, kita pakai yang hari Sabtu Minggu supaya anak-anak bisa maksimal memanfaatkan acara ini. Hari Anak ini kita bikin dengan tajuknya Taman Bermain. Di Taman Bermain itu tujuannya adalah tempat bertemu, tempat orang mengeksplor, berintegrasi. Ketika anak-anak yang hadir, pastilah orang tuanya akan mengantar ya. Di kesempatan itu kita, orang tua perempuan dan laki-laki itu penting untuk hadir bersama dengan anak-anaknya pada acara itu. Insya Allah tanggal 18-19 November ini di halaman Istana Gubernuran ini kita mengadakan acara itu terbuka untuk umum. Acaranya kita ada panggung ekspresi, menampilkan anak-anak yang punya kreativitas atau pertunjukan. Anak-anak di sini 17 tahun ke bawah. Iya, 17 tahun ke bawah. Jadi berarti kalau besok dia 18, sekarang masih 17, ternyata begitu perhitungannya ya. Jadi ada anak SMA, SMK dan sebagainya, MAN. Kemudian ada Galanggang Arang. Galanggang Arang itu salah satu programnya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
tentang kita kan punya warisan dunia ini, Sawalunto, Wetebos. Anak-anak belum tahu sejarah itu. Oke, jadi dibawa instalasinya ke sini? Ya, kita bawa instalasi ke sini. Kita ada kelas belajar nanti anak-anak terinformasikan apa itu yang Wetebos ini, ngapain dia, itu berproses ya. Ada beberapa tahapan yang dilakukan. Nanti anak-anak akan membuat konten-kontennya di daerah-daerah yang dilalui oleh kereta api untuk membawa tambang batu bara itu dari Sawalunto ke Teluk Bayur. Nanti mereka akan forum anak akan membuat konten-konten itu. Kemudian kita ada lomba-lomba yang dilakukan, yang sudah dikurasi juga, sudah mulai ini Umi, semenjak kita launching dulu, prosesnya sudah berlangsung. Jadi anak-anak sudah siap nih untuk nanti menampilkan apa-apa yang akan mereka ikut. Kemudian ada kelas belajar. Nah, di kelas belajar ini yang kita menjawab sebagian yang kita bahas tadi. Ada kelas belajar tentang kesehatan, kesehatan mental. Anak-anak harus kuat, anak harus bisa tahan banting kita harusnya. Jangan terlalu banyak merugi. Merugi terus kita kan nggak dapat apa-apa ya. Takutnya merosot ya. Ini merosot. Kemudian ada kelas sekarang anak-anak tahu apa tentang lingkungan hidup. Ada kelas lingkungan hidup. Kearifan lokal kita bagaimana nih? Tahu nggak sih ini rempah-rempah ini apa dan sebagainya? Dari mana asalnya? Jadi kita harus tahu tentang keanekaragaman hayati kita yang kita punya sendiri dan berfungsi sebagai apa. Kemudian ada kelas tentang hak anak. Apa-apa saja itu tentang konvensi hak anak. Apa-apa anak-anak harus tahu. Dia harus mendapatkan apa tentang pendidikan, kesehatan, lingkungan, agama dan sebagainya. Dia harus tahu itu. Kemudian juga bagaimana dengan memanfaatkan teknologi. Ada kelas untuk kita anak-anak belajar memanfaatkan teknologi. Teknologi itu kalau kita mau memanfaatkan jelek, dia akan jelek. Iya, benar. Tapi kalau dia akan kita manfaatkan dengan baik, itu luar biasa dampaknya. Menjadi orangnya, menjadi hebat dan sebagainya. Anak-anak kita beri kesempatan untuk itu, mengikutinya. Kemudian juga ada beberapa tempat bermain menggambar, mewarnai, dengan tanah liat juga, bikin patung, bikin apa. Kemudian kita juga ada bazar-bazar, ada lapak-lapak baca, buku-buku tentang cerita anak dan sebagainya. Bagaimana juga anak mengekspresikan semuanya itu. Ada forum anak dari 19 kabupaten kota akan terlibat juga. Mereka sudah siap nih, sudah melakukan 11 indikator yang akan mereka lombakan dari 19 kabupaten kota Umi. Forum-forum anak yang ada di kabupaten kota Sumatera Barat. Jadi nanti akan rame banget pastinya. Insya Allah akan rame. Mudah-mudahan ini bisa bisa menjawab sebagian dari harapan-harapan anak-anak dan orang tua. Gitu. Mudah-mudahan tak hujan ya. Kita doa bersama supaya tidak hujan. Itu agak sulit ya Umi ya, karena cuaca tuh agak sulit ditebak gitu ya. Kita sudah akhirnya kita sampai nih ke closing statement nih. Mungkin Riani pengen nanya aja nih sama Ibu Ranti dan juga Umi, harapannya nanti terhadap anak-anak di Sumatera Barat serta harapannya terhadap event yang akan berjalan nanti seperti apa Umi? Kita memang sangat merindukan atau sangat menginginkan ya bahwasanya anak-anak ini adalah anak-anak yang terperhatikan, terpenuhi hak-haknya ya dan berjalan ya fungsi-fungsi keluarga. Sekali lagi anak-anak sekarang adalah pemimpin di masa yang akan datang. Yeah. Ya, kalau kita berhasil sukses memberikan perhatian, kasih sayang ya tempat-tempat terbaik ya ke tempat-tempat mereka bisa menunjukkan kebolehan mereka ya, kreativitas mereka, inovasi mereka bisa terlaksana ya, maka tentu kita bonus demografi nanti mungkin di bonus demografi 2045 nanti ya, kita negara Indonesia ini bisa menegakkan kepala kita di mata negara-negara lain termasuk Sumatera Barat ya, tentu akan lebih hebat lagi ya. Kita menginginkan bahwasanya
Dari dulu Sumatera Barat terkenal dengan tokoh-tokoh yang luar biasa, tokoh-tokoh pejuang yang luar biasa ya. Tentu kita menginginkan itu bukan hanya kenangan, tapi bagaimana kita menghidupkan kembali bahwasanya dengan dengan kemajuan teknologi dan pendidikan dan juga termasuk falsafah kita. Adat basandi syarat basandi kitabullah. Dan bersyukur lagi ketika Undang-Undang Nomor 17 Tahun 22 itu adat basandi syarat basandi kitabullah, adat Salingka Nagari itu sudah menjadi karakter kita di Minangkabau, karakter kita di Sumatera Barat. Jadi itu akan menambah ya bagaimana kepedulian kita kembali kepada anak-anak generasi muda, anak-anak kita yang akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang ini ya, sehingga sekali lagi kalau kita gagal memberikan perhatian, kasih sayang, memberikan tempat untuk mereka berkreasi dan tempat bagi mereka untuk menampilkan ya kemampuan-kemampuan mereka ya. Kalau kita gagal memberikan seperti itu ya, sehingga banyak mungkin narkoba, kemudian pergaulan bebas, LGBT, kemudian tontonan pornografi, candu game macam-macam ya, kita bonus demografi itu menjadi musibah bagi negara kita kan. Banyak tapi usia produktif banyak, tapi kalau mereka narkoba, HIV/AIDS, LGBT gitu ya, itu gagal. Jadi disinilah ya kepedulian kita bersama, bagaimana kita mengkroyok ini kepedulian, empati kepada anak-anak generasi muda kita, sehingga mudah-mudahan ya apa yang kita harapkan pemimpin mereka menjadi pemimpin hebat di masa yang akan datang ketika kita sukses memberikan perhatian, termasuk anggaran-anggaran terbaik kita, perhatian terbaik kita pada anak-anak generasi pada saat ini. Oke, baik. Ibu Ranti silakan. Mengajak anak-anak semua untuk lebih kuat dalam agamanya, kuat dalam menghadapi kondisi saat ini, tidak takut ya, tidak dibully terus menjadi meredam sendiri dan sebagainya. Jangan. Kita harus kuat menghadapi kondisi sekarang. Jadilah anak-anak hebat yang kata Umi tadi, bonus demografi adalah masa depan kalian kelak. Jadilah anak-anak yang hebat dan anak yang kuat. Semoga semua kalian dilindungi oleh Allah SWT. Amin. Iya. Satu lagi mungkin motivasi untuk anak yang mungkin sering Umi nyanyikan ya. Kalau terjatuh tidak boleh terjatuh sampai jatuh tidak bisa bangkit ya. Boleh ya? Boleh. Umi jagonya tuh, Umi jagonya. Terjatuh, aku bisa bangkit lagi. Aku tenggelam, bisa berenang ke tepian. Aku tersesat, akhirnya sampai pulang. Aku tanpamu ya Allah, butiran debu. Ya, itu motivasi untuk anak-anak. Jadi tidak boleh jatuh lagi gitu, tapi harus bangkit langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Harneli, istri Gubernur Sumatera Barat, sebagai Bunda PAUD Provinsi Sumatera Barat ya, menghimbau untuk anak-anak di Sumatera Barat hadir di halaman Istana Gubernur ya untuk kegiatan Hari Anak Nasional dengan banyak macam lomba di tanggal 18-19 November ya. Mari kunjungi bersama-sama dengan papa mama, dengan ibu ayah semuanya untuk mengikuti banyak sekali lomba-lomba dan banyak sekali kreasi inovasi daripada anak muda pada saat itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua anak-anak yang ada di Sumatera Barat, mari kita kunjungi Hari Anak Festival Hari Anak yang akan kita adakan tanggal 18-19 di halaman Istana Gubernur. Itu semuanya kita bisa ikuti 2 hari. Jangan lupa ajak orang tua, ajak teman-teman, ajak keluarga untuk mengunjungi hal tersebut. Juga di sana disediakan oleh Umi dan Buya beberapa makanan gratis. Kita ikuti ya bersama. Dan jangan lupa 18 dan 19 November 2023.
Baiklah Dosen Kepo Sumber, itu dia podcast Riani bersama Umi Haneli dan juga Ibu Ranti. Tadi kita sudah membahas banyak sekali ya hal-hal dan isu-isu mengenai anak di Indonesia, dan juga puncaknya nanti jangan lupa untuk mengunjungi Festival Hari Anak Nasional yang akan diadakan di Aula Kantor Gubernuran Di Istana. Yang akan diadakan Di halaman Istana. di halaman Istana Gubernuran Provinsi Sumatera Barat di tanggal 18 sampai 19 November. Riani pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.